Coba angkat tangan. Siapa di sini yang sudah rela jual harta dan bagi-bagikan kepada orang miskin, bagi-bagikan kepada orang lain? Saya akan tanya kepada saudara. Ya. Dan sekali lagi, saya akan sampaikan kepada saudara. Saya tidak mau menjadi orang munafik atau pendusta di hadapan Tuhan atau penipu di hadapan Tuhan. Dengan apa? Memperkatakan sesuatu hal tanpa saya lakukan terlebih dahulu. Jadi saya sudah pelaku. Ya. Dan sampai detik ini pun saya tetap menjadi pelaku dalam hidup saya. Ya. Nggak ada istilah dalam hidupku itu uangku. Mana sorgawi? Yang pertama itu kasih. Ingat saudara, sekalipun engkau melakukan seluruh hukum Taurat, namun kalau tidak ada kasih, gagal. Ya. Karena kegenapan daripada hukum Taurat adalah hukum kasih. Nah, karena tidak cukup kita dengan hanya melakukan hukum Taurat saja tanpa kasih dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat contoh daripada perumpamaan tentang orang kaya. Waktu dia datang mau mengikut Tuhan, apa yang dia sampaikan? Ya, dia mau untuk menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan supaya dia melakukan firman Tuhan, tetapi dia menjawab, bahkan sejak dari muda dia telah melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Ya, berarti dia itu orang yang saleh. Tetapi Tuhan berfirman, pulanglah, juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain. Ya. Dan itu tidak sanggup untuk dia lakukan. Jadi percuma kan? Nah, makanya dikatakan engkau dibenarkan bukan hanya karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita harus ada hidup di dalam iman. Iman ini berbicara kasih. Karena di dalam iman ini disinilah pengenalan kita kepada Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia datang karena kasih. Dan dia mengajarkan untuk mengasihi. Inilah kegenapan dari hukum Taurat itu. Nah, kita tetap melakukan hukum-hukum karena dia datang bukan untuk meniadakan. Dia datang untuk menggenapi. Ya. Nah, makanya di dalam kita melakukan hukum-hukum perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, maka di sanalah kita juga harus hidup di dalam kasih. Bisa enggak saudara hidup di dalam kasih ini seperti yang diperintahkan Tuhan kepada orang kaya itu? Sekiranya saudara di depan saya akan bilang sama saudara, coba angkat tangan. Siapa di sini yang sudah rela jual harta dan bagi-bagikan kepada orang miskin, bagi-bagikan kepada orang lain? Saya akan tanya kepada saudara. Ya. Dan sekali lagi, saya akan sampaikan kepada saudara, saya tidak mau menjadi orang munafik atau pendusta di hadapan Tuhan atau penipu di hadapan Tuhan. Dengan apa? Memperkatakan sesuatu hal tanpa saya lakukan terlebih dahulu. Jadi saya sudah pelaku. Ya. Dan sampai detik ini pun saya tetap menjadi pelaku dalam hidup saya. Ya. Nggak ada istilah dalam hidupku itu uangku. Tidak ada. Rumahku tidak ada. Ya. Karena saya ingat satu lagu yang mengatakan, sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau kerjakan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Coba, berani nggak saudara menyanyikannya? Jangan di saat berjoget-joget di pesta. Saudara enak kali untuk menyanyikannya sambil joget-joget, apalagi orang Batak di pesta kawin ya, pesta nikah. Ya. Itu dinyanyikan tanpa sadar liriknya. Makanya saya katakan sebenarnya mereka menyanyikan itu bukan karena mengingat kata-katanya. Karena kalau merenungkan kata-kata itu, wow, maknanya itu besar. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau kerjakan, asalkan Tuhanku senang. Di saat Tuhan berfirman, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang lain, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan. Dan rela nggak saudara? Ya, ini kalau udah berbicara harta, semua pada tunduk ini. Sekiranya di depan saya pasti ini. Atau lihat ke kanan, lihat ke kiri, nggak bisa fokus lagi lihat saya. Ya, ini sesungguhnya hal yang sangat besar yang harus kita ketahui, ya. Kalau sejauh itu saudara belum sanggup untuk melakukannya, ya, engkau belum layak menjadi seorang murid, saudara. Bukan saya yang mengatakannya, karena saya tahu banyak yang sulit untuk melakukan ini, ya. Tanpa saudara sadari, di saat saudara takut kehilangan harta, kehilangan nyawa, saudara pun akan kehilangan, ya. Karena harta yang sesungguhnya bukan berbicara apa yang di bumi, ya. Harta kita yang sesungguhnya adalah berbicara kerajaan sorga, ya. Jadi kalau saudara belum bisa melakukan itu, tolong ya, kalau ada dilakukan lagu itu di gereja jangan nyanyikan, nah, munafik saudara, ya. Nanti jadi pendusta, penipu di depan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, satu tahun saya tidak mau nyanyikan lagu itu, karena saat itu saya belum pelaku. Karena saya kalau masuk ke gereja waktu baru-baru bertobat, ya, setiap lagu itu saya lihat semua teksnya, ya. Kalau saya belum bisa lakukan, saya nggak mau nyanyi. Seenak apapun itu lagunya, ya. Kayak dulu lagu, ujilah aku Tuhan, ya kan. Aduh Tuhan, jangan dulu, jangan uji saya bilang. Jadi kalau udah dinyanyikan di gereja, saya tidak mau menyanyikannya, ya. Nah, dikatakan lagi, cobalah aku, katanya. Sebenarnya Tuhan tidak memberikan pencobaan. Kalau dibilang uji, oke, ya. Tapi pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah, selidiki hidupku dan batinku itunya, saya lupa, ya. Nah, tiba diuji Tuhan sedikit saja, ya kan. Melalui apa? Jualannya nggak laku, ya kan. Nah, langsung, aduh gimana sih Tuhan, ya. Ini kok jualanku nggak laku-laku, di mana sih Tuhan ini? Tuhan kok nggak pernah sih menjawab doa saya? Kok Tuhan kasih pencobaan aku seberat ini? Katanya ujilah aku, ya. Baru segitu, ya. Jadi di sini pentingnya kita mengenal pribadi Tuhan, ya. Nah, sering saya bilang kalau ada pertemuan, kalau kamu apa harta yang kamu miliki? Saya bilang, oh saya hanya punya motor, Bu. Kalau hari ini Tuhan katakan kasih motormu, ada pemulung di sana yang butuh motormu itu, mau nggak kasih? Nah, terus apa aku pakai, Bu? Aduh, inilah kalau imannya masih setengah-setengah, ya. Kalau saya dikatakan seperti itu, saya harus lakukan, ya. Karena terlebih hidup saya dipimpin oleh Tuhan, ya. Harta terakhir yang saya miliki ada 2 cincin. Dan cincin ini hanya cincin swasta, tahu kan swasta, ya. Jadi saat itu ada seorang ibu, karena semua sudah saya jual, udah saya pakai untuk pekerjaan Tuhan, gak ada lagi emasku, ya. Nah, jadi saat itu ada seorang yang memang mereka butuh untuk dia buka usaha, jual-jualan kecil, serapan gitu, ya. Jadi dia minta tolong, Tuhan, saya nggak punya uang. Memang saya nggak punya uang saat itu, ya. Nah, jadi saya angkat tangan, Tuhan, saya mau membantu, tapi saya tidak punya uang untuk membantu ibu ini. Tuhan berfirman, jikalau engkau memiliki 2, berikan 1 kepada saudaramu. Nah, di sana saya masih protes. 2 apa? Saya tidak punya apa-apa, Tuhan. Motor saja saya tidak punya. Rumah ngontrak, ya. Paling kalau 2 itu ada piring di rumah, ya, lebih daripada 2 ada, ya kan. Pakaian lebih daripada 2 ada, ya.
Kembali saya berdoa, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Karena saya berpikir ya, apa ya kira-kira yang bisa saya jual ya untuk membantu ibu ini? Nggak ada. Ya. Nah, kembali lagi, saya angkat tangan. Jikalau engkau memiliki 2, berikan 1, gitu. Nah, ketiga kali, saya angkat tangan, saya lihat ke atas, saya lihat tangan saya, ada cincin 2. Tetapi tadinya saya merasa kalau itu kan hanya cincin swasta yang nilainya tidak terlalu mahal seperti itu, makanya saya tidak terlalu menghargainya. Ya, mata saya tertuju ke cincin. Saya lihat, lah Tuhan, ya ini apa? Kalaupun dijual paling harganya 700 atau 1 juta lah, gitu ya kan? Nah, tapi itu kan sudah sangat membantu dia karena jualan sarapan ya. Akhirnya saya berikan cincin itu 1. Ya, saya bilang, Bu, ini pakai. Nah, aduh Bu, kemana ini nanti saya jual? Kebetulan saya ada tempat pembeliannya, jual aja ke sana. Itu minimal nanti 500-700 pasti laku. Itu jual cepat, saya bilang. Nah, itulah Ibu pakai. Terus gimana saya membayarnya? Gak usah, itu milik Tuhan, saya bilang ya. Jadi harus sanggup sampai sejauh itu, ya. Ya karena memang itu harta yang saya miliki saat itu, nggak ada apa-apa, ya. Nah sekarang saudara sanggup nggak melakukannya untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana? Atau saudara tega melihat orang yang berkekurangan, ya? Saudara sampai posting-posting makan di restoran segala macam, sementara masih banyak yang pemulung-pemulung di sana. Makanya saya sangat bertentangan, ya, dengan orang-orang yang memposting-posting makanan-makanan enak, ya. Nah, tanpa memperhatikan orang lain di luar sana banyak yang tidak makan. Ya, jadi tolong ya. Nah, ini ada Ibu senantiasa bersyukur atau Bapak, ya. Ya, saya tidak berhalusinasi. Saya bercerita nyata, ya. Aku mengasihimu, ya. Karena kita tidak mendahului kuasa Tuhan dan kita bukan sok suci, tapi kita belajar tetap berjuang, ya. Kita belajar tetap berjuang untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal, bukan saya katakan saya sempurna, ya. Saya juga tidak katakan saudara sempurna, tetapi kita itu harus hidup dalam perjuangan, ya. Hidup dalam perjuangan. Nah, karena selama di bumi, ya, selama di bumi kita itu hidup untuk diuji kelayakannya. Jadi di saat kita hidup untuk diuji kelayakannya, ya, ya senantiasa bersyukur, ya. Apapun keadaannya, mau keadaan saat ini tidak ada beras, ya, seperti nama saudara, senantiasa bersyukur. Karena di saat kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun, maka percaya, di sana Tuhan menyatakan mujizatnya. Ya, saya sudah alami. Ya, kami tetap bersyukur. Sesederhana apapun keadaan kami di sini, kami tetap bersyukur. Ya, walaupun hidup itu kadang ada sesuatu hal yang kita butuhkan, ya, dan itu seperti tertutup, ya, kita tetap senantiasa bersyukur, ya. Nah, karena apa? Karena yang kita cari di bumi ini adalah perkenanan Tuhan, ya, bukan perkenanan manusia. Nah, tidak ada, tidak pantas bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sama seperti Ayub, ya. Tidak ada penderitaan di bumi yang melebihi penderitaan Ayub, ya, belum ada tercatat. Tetapi apa yang dia lakukan, dia tetap bersyukur, ya. Saya pun belajar dari hal itu, ya. 2 hari lalu ada sesuatu hal, baru kemarin lah, yang menjadi topik doa saya, ya. Nah, ada sesuatu hal yang harus tanggung jawab kami atas rumah doa, dan saya melipat tangan kepada Tuhan. Tuhan, saya tetap bersyukur. Apapun keadaannya, saya tetap bersyukur karena saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan beserta dengan kami yang menyediakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya.
Ya. Jadi tetap bersyukur ya. Saya sakit seperti ini pun saya tetap bersyukur ya. Puji Tuhan, di layar seperti ini bisa kuat ya. Nanti di balik layar kembali drop ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan ya. Padahal ini hari Senin kami akan berangkat. Senin ke Jakarta ya, baru ke Lombok. Nah, saya bilang sama Tuhan, kok dari Jakarta dulu Tuhan? Padahal tiket dari Medan ke Lombok sama, bahkan lebih mahal ya daripada tiket langsung. Daripada tiket langsung lebih murah daripada tiket dari Jakarta dulu. Tetapi itulah karena kasih Tuhan. Ada pesan yang harus aku sampaikan kepada seorang ibu. Mungkin ibu itu ada di sini sekarang ya. Nah, karena untuk pesan itu kami harus ke Jakarta dulu ya. Dari Jakarta nanti baru ke Lombok. Nah, itulah karena kasih Tuhan ya. Sekalipun itu pesan itu berat ya. Jadi bagi yang mau menerima pesan ini siap-siap ya. Karena pesan ini seperti agak ya, ini sepertinya ada tulisan Noel, ada tulisan di layar, saya tidak tahu, battery saver. Ini apa itu artinya ya. Sudah, jangan sampai terganggu ibadah kita. Oke. Jadi apapun pesan Tuhan ya harus siap ya. Ini pesannya agak keras ya, karena ini menyangkut segala yang berat. Jadi bagi kita yang masih diberikan teguran oleh Tuhan, kita harus mengingat, barang siapa kutegur, kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah ya. Nah, jadi nanti hari Senin kita ke Jakarta, Selasa ya. Dari tempat ini kita hari besok kita dari tempat ini karena perjalanan ke bandara jauh ya. Nah, kita besok baru kita masih menginap di kecamatan ya, karena ini perjalanannya dari pedusunan ke desa ke kecamatan. Kita menginap di kecamatan, baru nanti ke provinsinya besoknya lagi ya. Nah, ini perjalanan kita jauh ya. Nah, nanti hari Kamis, Selasa di Jakarta, hari Kamis nanti itu ke Lombok ya. Dan berikutnya saya tidak tahu hari apa dan bulan apa, intinya ke Kalimantan. Dan Kalimantan mana ya, kita berdoa saja ya. Nah, oke, kita akan lanjut. Jadi bagi saudara-saudara yang di Lombok, ini kita ke sana hanya 2 keliling ya. Saya heran dengan visi misi tahun ini ya. Visi misinya hanya 2 keliling loh. Jadi berdoa bagi wilayah-wilayah saudara yang Tuhan kunjungi. Karena saya bilang sama Tuhan, ke Lombok ngapain? Karena hanya beberapa hari. Hanya berdiri di sana. Jadi seperti biasa, hanya mendeklarasikan, membacakan apa yang menjadi pesan Tuhan sebagai tanda di mana Tuhan sudah berfirman atas tanah itu. Jadi Lombok banyak berdoa dan berjaga-jaga, ya. Oke. Kita lanjut. Jadi penglihatan tadi, ruangan-ruangan itu berbicara hati kita yang harus kita isi dengan kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini harus kita isi, ya. Nah, kalau ini sudah ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa sangkal diri. Ingat minggu lalu saya telah sampaikan, ya. Nah, tahun apa yang akan kita hadapi di 2024, ya? Kesusahan, perselisihan, kebimbangan, penyesatan dan kehampaan, ya. Roh-roh ini akan memenuhi bumi, ya. Roh-roh ini akan sangat banyak menghampiri yang namanya anak-anak Tuhan, ya. Jadi supaya kita tidak terjerat, maka kita harus sangkal diri. Supaya kita bisa sangkal diri, maka isi ruang-ruang di dalam hati saudara dengan apa? Buah roh, ya. Harus diisi dengan buah roh ini, ya.
Yang terutama itu, yang nomor pertama adalah kasih, ya. Jangan sampai engkau tidak peduli dengan sesamamu. Jadi kepedulian, ya. Nah, jadi praktek kasih ini saya sudah sampaikan, kalau ada orang berkekurangan atau ada orang yang membutuhkan, ya, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jikalau Tuhan memberikan kepadamu 2, berikan 1 kepada saudaramu yang lain tanpa menuntut apapun, ya. Jangan pernah menuntut, ya. Nah, karena apa? Di saat kita menuntut, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beribadah? Kalau kamu mampu, berikan, ya. Ya kalau tidak mampu, ya jangan lakukan. Intinya apa yang mampu saja engkau kerjakan, ya. Nah, jadi setelah penglihatan itu, dan Tuhan katakan kita harus mengisinya dengan buah-buah tadi. Nah, langsung tadi saya mendengar suara. Dan suara ini seperti yang saya pernah sampaikan kepada saudara. Di sini kita harus bisa membedakan suara-suara, ya. Roh Kudus itu sendiri dan para malaikatnya. Hai, enak banget kalau udah kita hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, saya mendengar suara para malaikat. Mereka berseru, sampaikanlah kepada umat manusia, sangkal diri, sangkal diri, sangkal diri. Nah, biasanya kalau mereka berseru itu 3 kali, ya. Saya pernah menceritakan kepada saudara pengalaman tentang Immanuel, ya. Sebenarnya ada cerita tentang Immanuel ini di saat dia baru mengikut Tuhan, ya. Jadi saat itu dia memilih untuk mengikut Tuhan. Orang tuanya meminta dia untuk kuliah dan untuk masuk polisi, seperti itu. Tetapi akhirnya dia memilih untuk ikut Tuhan. Saya sendiri kaget waktu dia telepon, "Kak, tolong doakan saya," katanya. Nah, iya kami doakan deh supaya kamu menang. Kami sama Pak Gembala. Oh bukan, doakan saya supaya kalah, katanya. Oh, kaget saya. Orang minta doa supaya menang, kok ini minta doa supaya kalah. Kenapa? Karena di ujian pertama testing polisi dia sudah menang, gitu. Tapi ujian kedua dia minta untuk kalah. Kenapa? Saya bilang, ya, karena ini bukan panggilanku. Terus panggilanku untuk pelayanan. Itulah anak Immanuel, ya. Nah, wah ribet ini saya pikir. Nah, karena saat itu saya pun masih baru-baru aktif, ya, pelayanan, ya. Nah, tanggung jawab apa lagi ini, ya. Nah, saat itu mereka ada bertiga. Dan pada akhirnya orang tuanya mengetahui, ya, kalau hati anak ini sudah mulai terpikat dengan pelayanan. Karena yang namanya di orang Batak itu, kalau alirannya berbeda, itu dianggap agama yang berbeda, ya. Dia sampai memberi diri dibaptis, habis dia ditampar di rumahnya, ya. Habis dia waktu dia dibaptis, ya. Nah, jadi pada akhirnya kami dipisahkan, ya. Jadi handphonenya dia pun dijarah sama keluarganya. Jadi saya di SMS melalui handphonenya. Tapi saya tahu itu bukan kalimat-kalimat dia, tapi itu kalimat-kalimat keluarganya yang menyamar seperti dia, gitu, ya. Nah, jadi dia tidak punya handphone. Walaupun pengakuan dari handphone itu seolah-olah dia yang mengetik, gitu, ya. Tapi saya percaya itu bukan dia. Karena Tuhan memperdengarkan jeritan jiwanya, gitu, ya. Nah, pada akhirnya dia pun mau ambil SPMB, ya, untuk perguruan tinggi negeri. Nah, dia pun dikawal, ya. Setelah masuk, akhirnya kakaknya yang mengawal dia pulang. Yang ada dia lari. Dia lari, dijumpain kami di Medan. Dijumpain, dia bilang, "Loh, kamu bukannya ujian?" "Iya." "Terus udah siap ujian?" "Enggak." "Terus kamu enggak ujian?" "Enggak." "Kamu lari?" "Iya lari," katanya. Akhirnya ketahuan lagi dia lari, ketahuan dia ke tempat kami. Kembali kami diserang oleh keluarganya. Jadi perjuangan anak Immanuel ini luar biasa, ya. Nah, pada akhirnya keluarganya pun mencari sampai saya diancam, anak saya diculik gantinya. Waduh, parah ini, ya. Nah, akhirnya saya suruh dia pulang sana. Gara-gara kau semua keluargaku pun sudah diancam sama keluargamu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, sudah itu SMS yang masuk, ya. Nah, akhirnya dia pergi. Dan ada seorang ibu
yang di rumahnya kami tinggal, diberikan handphone sama dia diam-diam. Ya, dibilang sembunyikan handphone ini. Ya, nah, dan besoknya di saat saya suruh dia pulang, besoknya ya tengah hari saya mendengar suara. Dia lari, saya mendengar tepik sorak. Dia lari 3 kali itu, tapi dia lari. Nah, suara itu sukacita seperti itu, ya. Dan saya dikasih penglihatan yang bertepik sorak itu, dia lari, itu malaikat, ya. Nah, sampai saya bilang sama temennya, aku mendengar suara. Mereka bilang, Noel, baterai low. Ini baterai, coba cek. Tes. Sudah kedengaran? Oke. Tes. Oke. Oke, mohon dimaklumi. Karena peralatan kita seadanya dan pengetahuan kita seadanya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi suara itu tadi ada 3 kali. Dia lari katanya. Ya, jadi sama seperti ini. Sangkal diri. Nah, waktu dikatakan dia lari, tapi mereka bertepuk sorak, bukannya marah, malah senang. Ya, saya bilang, ada suara yang aku dengar itu sama teman Noel ya. Ini kayaknya si Noel lari nih. 5 menit kemudian dia telepon. Kak, orang kakak di mana? Katanya. Masih di rumah Bu ini. Saya datang, saya sudah lari katanya. Lari dari mana? Lari dari rumah. Ya. Waduh, ya seperti itu. Tapi apa? Dengan dia lari itu juga perkenanan Tuhan. Karena iblis akan mengikatnya untuk tidak menggenapi panggilan. Seperti itu. Jadi di sanalah saya sering mendengarkan suara yang seperti itu. Ya, jadi bisa kita bedakan antara suara Roh Kudus itu dan suara malaikatnya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tadi sampaikan kepada umat manusia. Karena suara mereka kadang tegas. Jadi ingat saudara, para malaikat sorga itu seperti audiens ya, yang menyerukan kepada kita, hanya kita tidak dengarkan. Di saat satu contoh ya, seseorang membuatmu marah, audiens dari sorga akan berbicara, jangan marah, karena mereka akan seperti supporter. Makanya saudara harus membuka hati akan perkara roh supaya saudara tahan uji ya. Nah, jadi ini dikatakan sampaikan kepada umat manusia, sangkal diri. Hasem memberkatimu. Tadi saya kaget waktu dibilang Hasim. Ya.
Hashem memberkatimu, ya. Nah, jadi sangkal diri yang perlu di sini ada 3 hal yang Tuhan bukakan, ya. Pertama, tentang perilaku. Haleluya. Tetap katakan puji Tuhan, ya. Sangkal diri dalam hal perilaku. Dunia, ya, akan dipakai untuk menguji saudara dan saya. Dunia itu berbicara siapa, ya? Dunia itu berbicara orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, dunia itu berbicara orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, jadi ini saya jawab dulu. Apakah suntikan itu dari Yosua? Tidak, ya. Dan ini 90%, enggak, tidak 99%, ya. Nah, jadi masih banyak saudara-saudara yang tidak menerima itu, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Tetapi bagi orang yang menerima pun kita tidak bisa menghakiminya, ya. Nah, kalau saya sendiri tidak menerima, ya. Oke. Nah, jadi sangkal diri ini ada 3 bagian, yaitu tentang hal perilaku. Jadi di saat, ya, kita diuji dalam hal kemarahan, ketersinggungan, jadi dunia ini akan dipakai juga untuk menguji kita melalui orang-orang di sekeliling kita, ya. Berbagai-bagai macam karakter, ya, ada. Nah, melalui beragam-ragam karakter ini juga kita diuji. Kita akan diperhadapkan dengan karakternya yang pendiam, kita diperhadapkan dengan karakter yang pemalas, kita akan diperhadapkan dengan karakter yang pemarah, ya. Kita akan diperhadapkan dengan karakter yang mudah tersinggung, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimanakah sikap kita menyikapi itu semua? Apakah kita bisa pengendalian diri? Apakah kita bisa sangkal diri di saat karakter pemarah itu diperhadapkan dengan kita? Apakah bisa kita untuk sangkal diri untuk tidak menjadi marah? Ya, seperti itu, ya. Jadi hal perilaku ini yang harus kita benar-benar sangkal diri supaya kita tidak terjatuh, oke? Nah, jadi 2024 harus sangkal diri, karena yang seperti yang saya katakan, tahun-tahun berikutnya tanda akan semakin nyata, ya. Tanda akan semakin jelas. Nah, di mana tanda bilangan itu pun sudah di depan mata. Aduh. Di mana tanda bilangan itu pun sudah semakin jelas di depan mata, ya. Dan karakter-karakter manusia sudah banyak juga yang sulit untuk diubahkan. Dan 2024 Tuhan berfirman, ini adalah tahun kesusahan, tahun yang sangat sulit, di mana manusia akan sulit untuk merubah karakter. Tetapi sulit bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau berjuang. Jadi kalau saudara berjuang melepaskan ketersinggungan, kemarahan, kekesalan, kedengkian, iri hati, percabulan, pesta pora, kemabukan, semuanya. Kalau saudara sangkal diri, bagaimana Tuhan tidak akan menolong, ya? Berikutnya, hal-hal yang menyangkut pilihan. Nah, di sini kita harus benar-benar sangkal diri, ya. Pilihan ini berbicara apa? Kebenaran. Di saat saudara memilih untuk melakukan kebenaran, ya, maka saudara pun harus sangkal diri, ya. Di saat saudara memilih untuk melakukan seluruh ketetapan atau firman Tuhan, maka di sini pentingnya untuk saudara sangkal diri. Sama seperti saya bilang tadi, ya. Saudara melakukan yang namanya Sabat, benar-benar harus sangkal diri, ya. Mau selaris apapun jualanmu di saat itu, tutup. Kuduskan hari Sabat, ya.
Dan ini tidak ada penentangannya. Firman Tuhan tidak bisa dirubah. Ya. Sabat itu jatuh kepada hari Sabtu. Ya. Manusia saja yang merubah. Makanya tidak heran Daniel mencatat, mereka merubah hukum dan waktu. Hukum Tuhan di titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan manusia? Mereka merubah hukum itu. Dan waktunya, yang tadinya Sabtu, hukum itu dirubah menjadi hari Minggu. Ya. Waktunya dirubah. Makanya pernah sekali saya berbicara dengan penatua gereja. Ya. Waktu berbicara Sabat, dia bilang apa? Dia baca, oh firman Tuhan katakan, ya. Ini pakai bahasa Batak. Ingot hamuma pabadiau nadiari minggui. Dinaonomari maulahamuna saulanmuna, itu bahasa Bataknya. Bahasa Indonesianya, ingatlah untuk menguduskan hari Minggu itu. Jadi saya bilang, apakah ada tertulis seperti itu? Ya, tertulis katanya. Di mana? Ya ini. Dia kasih saya buku katekismus, saya bilang. Saya mau bertanya, lebih kuat mana katekismus ini daripada Bibel? Saya bilang, karena kalau bahasa Bataknya Bibel ya. Ya Bibel, ya di Bibel pun tertulis. Oke, sekarang buka Amang lah dulu. Keluaran 20 ayat 8. Ya, 2 Musa 2. Saya bilang, 2 Musa 20 ayat 8. Nah, jadi saya baca dari handphone. Ingot hamuma arisabati laupabidahosa. Artinya ingat dan kuduskan hari Sabat itu. Ya. Dia bilang, itu karena handphonemu. Ya sudah, ambil Bibelmu. Ya. Dia ambil Bibel, dibacanya lagi. Bingung dia. Oh iya, nggak hari Minggu ternyata ditulis di sini. Nah ini. Tetapi kalau Amang mau beribadah hari Minggu, mau pergi ke gereja hari Minggu, nggak masalah, pergi aja. Ya, tetapi tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Nah, tetap berikan hari itu pengudusan dan pengakuan itu yang penting ada dalam hati. Kalau itu adalah firman Tuhan, ya. Saya juga dulu belum melakukannya sepenuhnya. Tetapi saya mengakui dan mengimani itu adalah firman. Sampai pada akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong aku, berikan aku kekuatan. Aku harus menguduskannya untuk Engkau. Dan akhirnya apa? Bisa. Ya. Akhirnya bisa. Nah, jadi harus sangkal diri. Ya. Sama itu dengan binatang haram. Tiba lihat, ya, wangi banget. Oh, bakmi nih, ya kan? Oh, ini babi hong, oh, seenak banget ini, ya kan? Ini kulit dan tulangnya masak kecap, wangi banget. Tiba-tiba teringat, oh iya, di firman dikatakan yang memakan babi, tikus serta binatang jijik, mereka akan lenyap sekaligus, demikian firman Tuhan. Aduh, gimana ini? Tiba-tiba dia teringat, karena seperti yang saya katakan, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita dituntut, ya. Aduh, firman Tuhan katakan yang memakan babi lenyap sekaligus, demikian firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Waduh, gimana ini, ya? Harus sangkal diri. Ya, sudahlah Tuhan, itu firman-Mu. Ya, sekalipun wanginya itu memang meresap sampai ke hidung ini, ya. Ya sudah, tidak apa-apa Tuhan. Karena aku lebih memilih cinta akan Engkau, setia akan firman-Mu daripada babi hong itu yang sangat menggiurkan. Saya anggap itu Tuhan tawaran-tawaran dunia yang menawarkan aku akan segala sesuatu. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi sangkal diri. Ya, apakah berat di saat kita memang taat, ya? Perintah Tuhan itu tidaklah berat, ya. Tidaklah berat. Dan hati kita pun tidak berat untuk melakukannya, ya. Nah, hal menyangkut pilihan tentang kehidupan. Nah, inilah tadi yang saya katakan. Tanda bilangan, ya. Karena di sini kita akan diberi pilihan. Tanda tangan atau kelaparan. Nah, kira-kira seperti itu.
tanda tangan. Nah, sementara di rumahnya sudah ada orang tua yang kira-kira seperti itu ya, butuh dibawa ke rumah sakit. Ya, sementara syarat nanti ke rumah sakit harus menerima tanda ini. Diperhadapkan. Bagaimana kita? Makanya dari sekarang belajar untuk sangkal diri supaya kalau masa itu tiba di hadapan kita, kita tidak akan berat lagi, ya. Mental kita sudah kuat. Kita sudah siap untuk benar-benar bisa lolos. Ya. Kita sudah bisa menyangkal diri sehingga kita tidak menerima tanda bilangan itu, karena kita tidak akan dipaksa oleh karena nama atau apapun, tetapi kita akan dipaksa karena keadaan, ya, karena keadaan. Ya, ini ada yang tulis mengikut Yosua itu menjadi berat ketika kita juga mengikut Taurat Musa. Jangan salah, perjanjian baru, hukum Musa itu masih berlaku. Hukum Musa tidak dihilangkan, ya. Karena hukum Musa itu tertulis di dalam perjanjian lama, semua tidak ada di dalam perjanjian baru. Jangan mencuri, jangan membunuh, itu tidak ada di perjanjian baru. Ya, itu semua di perjanjian lama. Tidak ada yang ditiadakan. Kita saja ternyata selama ini yang salah menafsirkan. Ya, kita saja yang selama ini mendapat pengajaran-pengajaran yang di luar daripada firman. Ya, oleh karena apa? Kita sulit menafsirkan tulisan-tulisan, terlebih tulisan Paulus. Karena Petrus mengatakan, memang tulisan Paulus sangat sulit untuk dimengerti, ya, sehingga mereka yang sulit mengerti, sehingga mereka menyalahartikannya, akhirnya melanggar firman Tuhan, ya. Nah, jadi kita jangan memberatkan dengan perkataan hukum Musa. Hukum Musa itu tidak dibatalkan sampai detik ini, masih berlaku, dan itu kalau kita baca di perjanjian baru ada. Makanya dikatakan dalam Keluaran, ya. Sebab hukum Musa tiap-tiap hari dibaca di tiap-tiap kota. Dan di bait suci setiap hari Sabat sampai hari ini, katanya di zaman Paulus itu. Ya. Nah, setelah zaman Paulus, adakah dikatakan kalau hukum Musa itu sudah berhenti? Tidak ada. Ya. Jadi di zaman Paulus, di mana Tuhan Yahusua tidak ada lagi di bumi, hukum itu masih dibacakan dan masih berlaku sampai hari ini katanya. Ya. Karena banyak orang mengatakan itu ada di zaman sebelum Tuhan Yahusua, ya. Ini saya akan baca supaya kita lebih berpengertian, ya. Karena kalau orang berbicara hukum Taurat hanya binatang haramnya saja, sebenarnya kenapa berpatok kepada binatang haram itu dianggap hukum Taurat, ya? Jangan mencuri, jangan membunuh, itu juga hukum Taurat, saudaraku, ya. Nah, jangan berzina, jangan mengingini milik sesama, itu hukum Taurat, ya. Bukan hanya perkara daging babi ini aja hukum Taurat. Orang kalau sudah berbicara hukum Taurat selalu menganggap itu hukum Musa. Jadi jangan mencuri, jangan membunuh, ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Elohim dengan sembarangan. Apa itu tidak hukum Musa? Itu hukum Taurat, ya. Nah, pengertian kita aja yang tumpul, ya. Saya juga dulu seperti saudara. Di saat saya tidak diberikan Roh Kudus pengertian, tetapi di saat Roh Kudus itu menjadi guru agung saya dan gembala yang mengajarkan saya, akhirnya saya mengerti, ya. Oh, benar Tuhan, ternyata kami yang salah arti, ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat, ya. Nah, itulah dulu, ya. Ini tulisan Paulus. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hukum itu berlaku hanya sebelum Tuhan Yahusua datang, ini Tuhan Yahusua sudah bangkit ke sorga di sini, ya. Sudah naik ke sorga. Nah, kita baca lagi, banyak sebenarnya. Nah, cuman kita karena kurang saja baca firman sehingga kita kurang berpengertian, ya. Jadi di pikiran kita jangan kalau berbicara daging babi berbicara hukum Taurat, ya. Kalau berbicara jangan mencuri, jangan berzina, jadi itu berbicara apa? Ya hukum Taurat juga. Ya, jadi jangan pemahaman kita hukum Musa hanya berpatok kepada si babi itu, ya. Nah. Oke. Lukas pasal 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya, lebih mudah
langit dan bumi lenyap, daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi ini semua ayat di perjanjian baru, ya, supaya kita tidak gagal paham, ya. Matius 5, ya. Ayat Matius 5 ayat ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Nah, selama belum lenyap langit dan bumi berarti sampai detik ini, ya. Nah, karena ini kan belum lenyap langit dan bumi, ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, ya. Jadi simple aja, ya. Kalau bagi saya prinsipnya, ya, nggak rugi saya melakukannya. Nggak ruginya di mana? Kita katakan Tuhan Yahusua sebagai teladan. Kita katakan Tuhan Yahusua itu sebagai anak sulung, di mana apa yang dilakukan harus kita lakukan. Ya sudah. Dia kan tidak makan binatang haram dan dia dibaptis selam. Ya sudah, dia menguduskan Sabat. Ya saya melakukannya karena saya mau sama seperti dia. Itu aja, selesai. Ya. Jadi bagi saya nggak ribet. Saya nggak akan cari tahu, oh, ini begini, ini begini. Hanya karena apa sebenarnya? Ya, mencari-cari dalih karena apa? Masih sulit untuk meninggalkan itu. Ya, bagi saya di dalam Tuhan, saya tidak akan sulit meninggalkan perkara-perkara apa yang disebutkan tidak baik. Perkara lepas dari darah, saya tidak sulit meninggalkannya, ya. Kalau Tuhan katakan ya tidak boleh makan darah, ya sudah. Apa beratnya bagi saya tidak makan darah? Karena dengan saya makan itu juga penyakit, ya. Kalau kita teliti juga tentang binatang-binatang haram ini, ya banyak penyakitnya, ya. Nah, tetapi terlebih saya melakukannya karena apa? Tuhan langsung berfirman, ya. Sampaikan kepada seluruh umatku akan hukum-hukumku yang telah ditiadakan. Nah, itu sebenarnya, ya. Nah, ini hal-hal yang sudah lama terhilang. Ini hal-hal yang sudah diperkosa kesuciannya. Makanya di kitab Yesaya dikatakan, ya, kemurkaan Tuhan itu akan nyata, ya, di akhir zaman ini, ya. Karena apa? Manusia melanggar kesucian perintah-perintah Tuhan, ya. Nah, jadi kita jangan melanggar firman Tuhan. Oke. Nah, kita perlu sangkal diri dalam hal kebenaran tadi, ya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau untuk menyangkal kebenaran itu, ya, yang tadinya pakaian kita ya seksi-seksi atau apa, kita sudah tahu kebenaran. Kalau kita juga harus menutup aurat, kita harus berpakaian sopan, ya sangkal diri. Di saat kita lihat pakaian, cantik banget, ya, di tali satu, ya, pendek, cocok banget, body gua keren, nah gua putih mulus, cocok banget pakaiannya. Tapi karena udah tahu kebenaran, kalau itu tidak sopan, ya, sangkal diri. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Mazmur 28 ayat 1-9. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 29 ayat 1-11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mazmur 30 ayat 1-12. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mana sorgawi.